Bismillahirrahmanirrahim. Fasrun furudul wudu isitatun. Rukune wudu menurut mazhab Imam Syafi'i niku wonten 6. Bagi kula lan panjenengan usahaken menawi saged sakongang-kongange dawuh wudu. Maka Gusti Allah dawuh dhateng Nabi Musa, ya Musa, iza sobat kamu sibatun wa anta fi ghairi wudu wala talumanna ila nafsak. Kapan-kapan siro kena musibah dalam keadaan tidak punya wudu, maka jangan sampai engkau menyalahkan kecuali pada dirimu perkara wudu. Mane diusahaken dawahul wudu. Dan diaturaken kali Rasulullah, walaupun hadisnya niku mboten sampai derajat sahih. Man arada yaqrabal ilma fa alaihi khamsu khisal. Sinten mawon kepingin ilmune dijaga oleh Gusti Allah, ilmunya dilindungi oleh Allah, baik dilindungi untuk tidak mengamalkan, baik dilindungi dari lupa. Ini ku kedah netepi 5 perkara. Pertama, sholatul lail walau rakaten, biasakan sholat malam senajan 2 rakaat, masuk sholat witir. Nomor 2, dawam wudu, ngelanggengaken wudu. Nomor 3, siwakan. Nomor 4, at-taqwa fi sirri wal alani, selalu komitmen kalih perintah Gusti Allah, ngedoi larangan Gusti Allah, baik dalam keadaan sendiri atau bersama orang. Terakhir, ala yakula illa litaqawi, ojo nganti mangan wareg. Ojo nganti mangan wareg. Mangane sekedar untuk memperkuat, pokoknya awake ora sampai lemes ngoten mawon. Wis. Furudul wudu sitatun, perdune wudu niku wonten 6, sing 4 berdasarkan Quran, sing kalih berdasarkan ijtihadnya mujtahid yang mengambil dari hadis. Lek sing 4 saking Al-Qur'an niku didhawuhna kalih Allah, fa iza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuhi wajah, wa aidikum, basuhi tangan, wamsahu biruusikum, musab sirah, wa arjulikum ilal ka'ben, maswi sikil luru sampai mata kaki. Ini berdasarkan Quran. Lah sing berdasar Quran ini semuanya sepakat. Di antara ulama tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang beda. Cuman untuk yang 2 tambahan luru niki, siji niat. Niki sing majibaken niat namun dari ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah mboten majibaken. Karena memang tidak ada hadis yang menjelaskan tentang wajibnya niat di dalam wudu. Yang ada hanya hadis umum. Ini ku hadis umum lagi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis niku tidak berbicara soal wudu, tapi hadis itu berbicara soal hijrah. Ini ku ketika Rasulullah mendapatkan laporan ada seorang
yang ikut hijrah ke Madinah, terus pas diutus oleh Rasulullah dalam suatu hal, terus akhirnya kecantol ngaruwe doa. Ternyata tujuan hijrah itu bukan karena mengikuti Rasulullah, mereka ngejar wong wedok sing ikut hijrah. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa hijratuhu ila dunya wa imra'atin yang ihwa fa hijratuhu ila ma hajar wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasul fa hijratuhu ila ma hajar. Niat aku amal niku sae dengan niat. Sapa wong hijrah dan orang itu mendapatkan gaji, mendapatkan upah, mendapatkan pahala sesuai dengan yang diniati. Ibadah tujuannya untuk oleh dunia. Niku nggih kali Gusti Allah ya dipaneng ganjarane ya diwenehi dunia niku. Lah ibadah sing tujuannya oleh dunia niku ganjarane diwenehi kali Gusti Allah ten dunya, tapi ten akhirat mboten napa-napa termasuk haram. Karena dawuh Allah, mangkana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar habito ma sona'u wa batilum ma kanu ya'malu. Mangkana yuridu hayatad dunya wa zinata, sing sapane wong ibadah salat poso kepinginane tujuane kehidupan di dunia, ben rezekine akeh, ben pondone akeh, ben naik pangkat. Wazinata dan perhiasan-perhiasan dunia, termasuk perhiasan dunia orang niku ya wong wedok barang niku perhiasan dunia. Hormat dunia mataun wa khairu mata'iyal maratus sholihah. Nuwafi ilaihi ma'malahum fiha, tak wehi pahala karo Gusti Allah, tak penuhi pahalane di dunia. Wah niki hebate Gusti Allah tengriku. Di wong ngamal nopo kepingin jaduk dongdeng, kepingin rezekine lancar, kepingin nopo lah sing jurusan dunia niku nuwafi ilaihim a'malahum fiha, tak tunggoni niku nuhoni niku tak penuhi niku tak yo tak wenehi ngoten lho, tak bales, tapi fiha ing dalem dunya. Mulane masih nyantet ben kaya mati karo kan nuafi ilahi wa malahum fiha, dibalas karo pengen diwenehi di dunia. Bahkan wahum fiha la yubkhasun, di dunia nyaris tidak ada dikurangi, enggak dikurangi pahalane. Cuman diterusaken ayat ini ku mau meneng teng ngono rada penak, diterusaken laika laisa lahum fil akhirati illan nar. Benjing ten akhirat gur ganjarane neraka. Habito masonau, ibadah-ibadah sing dilakoni kabeh niku habito zom. Zom niku mahbud niku kelebur, ora ene apa-apa. Wa batilu makanu yakmalun, apa ya yang diamalkan awan bengi batal. Batal niku ya zom niku kene apa-apa nih, eman-eman. Niku seperti ketoke akeh amale, seperti wong sing amal sing yurauna nasaka masali sofwanin alaihi turabun fasobahu abilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Allah sakit hisab. Wong sing amal sing kaya ngoten niku termasuk riya karena tidak untuk Allah. Amale wong riya niku kamasali sofwanin, kaya dene watu sing walus.
alai turabun, di atasnya enek lebu, ya wadah lebune. Dadi amal iki kaya lebu badan. Kenapa terus sih? Walai sopanun fato bau turabun fatarokahu soldah. Terus kenaan pasop almator, kenaan udan, fatarokal soldah tinggal awus rene apa-apane maneh. Ngoten lho. Masya Allah, eman-eman. Wis niku libriin manawa. Tapi Imam Syafi'i menggunakan dalil niki kangge wudu dan tidak hanya wudu, semuanya ibadah. Karena amalan di umumi lafzi mengamalkan dengan umumi lafaz, walaupun niki hadis dalam kasus tertentu tapi lafate umum, maka diumumno ing dalam maknane. Berdasarkan dengan hadis sahabat Mu'ad niku sahabat Abu Zarin, sahabat Abu Zar niku diuluki salam kali Kanjeng Nabi. Sampai ping 3 mboten jawab. Assalamualaikum gak dijawab. Sampai ping 3 Assalamualaikum gak dijawab. Kenapa kok gak dijawab? Mergo Abu Zar waktu niku salat. Bar salat ditekok moro nang Kanjeng Nabi teko imam ana kantuji baya Abu Zar. Napa awakmu ora gelem jawab? Jawabe kuntu ana musallin ya Rasul. Kula niku salat. Kuntu ana musalli, kula salat ya Rasul. Kanjeng Nabi kok dawuh ala tasma'u qaulahu ta'ala istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Apa awakmu ra krungu dawuh Allah istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum, sembadanono laksananono Allah Gusti Allah lan Rasule idza da'akum lamun ngundang ing dalam hari karane ngundang ing sira kabeh lima yuhyikum untuk perkara sing marakno urip sira kabeh. Ayat niki diturunake asbabun nuzule menurut para ahli tafsir ada 2 pendapat. Satu, diturunaken kanggo perang. Artinya lek diajak perang harus berangkat zaman dulu. Kedua, untuk tolabul ilmi ngaji, artinya dijak ngaji wajib melok, wajib berangkat. Karena ilmu niku marakno urip, perang ya marakno urip. Tapi ketika Rasulullah SAW nggak dijawab kok menggunakan ayat niki. Oh berarti kan Nabi mengajak di dalam maknani ayat itu jangan hanya sebatas asbabun nuzul, tapi harus dipilih umumil lafaz. Demikian pula dalam innamal a'malu binniyat asbabun nuzul tertentu, tapi karena lafadznya umum yo semuanya amal niku ora sah lek ora niat. Untuk amal niku sah utawa iku dimaknani innamal a'malu angin mestine utawi saya amal niku cara Imam Syafi'i lek maknani lek asli makna terlek innamal a'malu angin mestine utawi wujude amal iku binniyat. Yang berarti ketika amal itu tidak niat tidak wujud. Barang yang wujud diarani enggak wujud, wudu enek kok diarani ora wudu. Ini maknane apa? Cara Imam Syafi'i, ketika barang itu ada dikatakan tidak ada, memberikan isyarah tidak sah, karena barang yang tidak sah wujuduhu ka'adamihi. Lebih pas dikatakan tidak sah karena barang sah tidak sah itu ada tapi dihukumi tidak ada. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, innamal a'malu binniyat itu bukan dimaknani tidak sah, tapi innama kamaluha, mestine utawi sempurnane amal iku binniyat. Kenapa? Karena amal yang ada dikatakan tidak ada lebih dekat dengan tidak sempurna. Bukan enggak sah tapi tidak sempurna. Kayak contohnya biasanya ngajine wakil terus wonge met titik ngono. Lah nanti wonge gak enek belas. Bukan berarti gak ada belas, gak ada sama sekali, tapi gak ada, cuma gak
nggak sempurna, sehingga tidak dikatakan tidak ada sama sekali. Nah, dengan ini karena beda di dalam memberi makna, akhirnya dalam wudu pun juga demikian. Menurut Imam Abu Hanifah, wudu itu kalau tidak niat tidak sempurna, bukan tidak sah. Kalau menurut Imam Syafi'i tidak sah, bukan tidak sempurna. Dan samping itu karena dukungan beberapa dalil lain, termasuk diantaranya dawai Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Wa ma umiru lan ora den perintahaken sapa ahli kitab. Wa ma umiru liya'budullaha wa ma umiru liya'budu wa ma umiru ya napa? Liya'budullaha mukhlishina lahud din. Illa liya'budullaha, kecuali hanya mengisahkan kepada Allah mukhlishina dengan ikhlas, berarti niat lahuddin untuk agama, untuk melakoni perintah. Dan ini semuanya ulama sepakat bahwa ibadah mahdhah harus niat. Ibadah yang mahdhah harus niat. Kemudian yang menjadi permasalahan, wudu ini apa termasuk ibadah mahdhah apa tidak? Menurut Imam Abu Hanifah, wudu itu bukan ibadah mahdhah, hanya ibadah sarana. Karena sebagai sarana untuk mengesahkan sholat, perintah aslinya sholat. Makanya dahulu idza qumtum ilas sholati fagsilu, sasaran pokoknya sholat. Dan tapi cara Abu Imam Syafi'i, wudu niku ibadah mahdhah, bukan sarana. Lek sarana niku kaya nutupi aurat. Panjenengan salat niku kewajiban nutupi aurat. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Lah, nutupi aurat ini bukan termasuk ibadah mahdhah, balik sebagai sarana ben sah salat. Makanya dalam nutupi aurat juga gak kewajiban untuk niat nutupi aurat, sing penting wis ketutupan sah. Balik cara Imam Syafi'i, wudu niku bukan ibadah, termasuk ibadah mahdhah. Bukti dari ibadah mahdhah bahwa di dalam sholat itu tidak hanya orang yang punya wudu saja yang diperintahkan, tapi setiap sholat diperintahkan wudu, yang dinamakan wudu tajdid, wudu ngenyar-ngenyari walaupun masih punya wudu. Kalau itu hanya sebagai sarana, mestinya ketika punya wudu tidak diperintahkan wudu. Tapi ternyata di dalam sholat walaupun sudah punya wudu, ketika akan sholat disunatkan untuk wudu. Berarti ini adalah plus ibadah mahdhah. Bukti yang di perintah ibadah mahdhah juga tidak rahasia. Ibadah mahdhah itu ibadah yang tidak diketahui maknanya, gak bisa logis. Wong sing kentut silite, sing diwasuh wajah, tangan, kepala, ini gak logis. Nah ini diarani ibadah mahdhah. Wis. Nah, tapi wis biar berlalu. Yang akhirnya sampai sekarang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang masalah niat wudu wajib apa ora. Syafi'i wajib. Pun nomor loro sing bertentangan malih geniku tartib. Cara Imam Syafi'i, wudu itu harus tartib. Cara Abu Hanifah tidak harus tartib. Karena Abu Hanifah mengatakan tidak tartib sebab di dalam ayatnya itu tidak menggunakan fa, tapi menggunakan wawu limutlaqil jam'i. Faghsilu wujuhakum, wajahmu, wa aydiyakum, dan tanganmu, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu, wa arjulikum, dan ini mutlaqul jam'i. Makanya
Sayyidina Ali wudu mengatakan la ubali bi ai syai'in bada'tu. Saya wudu tidak peduli saya mulai kapan di mana saja, kaki bisa dulu, kepala dulu bisa dan seterusnya. Ini. Tapi cara Abu Hanifah sama Imam Syafi'i tartib itu wajib berdasarkan dawai Allah. Fabda'u bima bada Allah. Ibda'u bima bada Allah. Kalau kamu akan memulai, mulailah, awalilah dengan apa yang dimulai Allah. Di dalam wudu yang disebut dhisik, yang disebutkan dahulu adalah wajah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, terus ke tangan, kemudian kepala dan kaki. Harus kau mulai dengan yang seperti hanya Allah memulai. Lagi-lagi dawuh ibda'u bima bada Allah itu juga bukan termasuk hadis yang menjelaskan masalah wudu. Hadis itu menjawab masalah dalam hal sa'i, di mana para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ana bada'u bisofa ambil warwah. Saya sa'i itu memulai sofa dulu apa marwah? Sofa itu di sebelah kidul, marwah itu sebelah lor. Saya mulai sa'i ini dari sofa ke marwah, apa marwah ke sofa? Kanjeng Nabi dawuh ibda'u bima bada Allah. Nah, ini hadisnya sofa. Tapi kalau Imam Syafi'i digunakan di dalam bab wudu, kenapa? Lagi-lagi memandang umumil lafzi. Lah umumil lafzi dengan dasar hadis yang saya sampaikan tadi. Ngoten lho. Niki lek kita kepengin rodok jero titik. Wis. Setelahnya tahu artinya wudu 6. Gini yang 4 berdasarkan Quran, yang 2 berdasarkan ijtihadul mujtahid yang mengambil dari hadis. Ini pun juga tidak bid'ah. Kenapa? Karena ini juga bagian daripada syariat, sebab merupakan hukum yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad yang dipahami ulama dari Quran dan hadis dengan cara nas atau istimbat. Nason wastimbat. Ini yang secara istimbat. Istimbat itu mengkaji, menggali, tidak langsung disebutkan di dalam masalahnya. Itu namanya istimbat. Inilah nih diharami syariat. Apa yang dinamakan syariat? Syariat adalah al-ahkam al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati fahimahal ulama minal kitab was sunnah nason was timbaton. Beberapa hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad yang dipahami ulama dari Quran dan hadis, baik dengan cara tekstual nas atau istimbat kontekstual. Ngoten. Wes rup karena saya kita wacone, jadi sebelum saya baca terangan ini mawon. Nah, saya karek wacone furudul wudu iku sitatun dendam al awal an-niyat. Dalilnya seperti tadi. Yang kedua ghusl wajhi, baswi wajah. Yang ketiga ghusl yadaini, baswi tangan luru ma'al firqa mirfaqani sertane sikut luru. Kalau di dalam wudu dibatasi dengan sikut karena faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai dengan. Berarti marafiqnya enggak katut aslinya. Tapi kita enggak akan pernah bisa membasuh tangan dengan sempurna kecuali basuh marafiq. Malayatimul wajib ilabi wajibun. Akhirnya marafiq itu sekalian harus dibaca, harus dibasuh. Ini ku ngopo marafiq sik
sikut. Berarti tangan sampai dengan sikut. Niki lek dalam wudu, lek dalam tayamum ndak ada. Dalam tayamum auja hadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban wamsahu biwujuhikum wa aydikum raine marofe. Makanya tayamum apakah harus tayamum itu apa harus sampai dengan sikut? Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah na'am iya. Kenapa? Dikiaskan kepada wudu. Nah ini dikiaskan ini tidak bisa, aku tidak apa itu namanya ditakyid dengan wudu, termasuk enggak satu bab, tapi satu sebab. Hukumnya beda, tapi sebabnya sama-sama hadas. Makanya dikiaskan, apapun ditakyid dengan kias, berarti sampai dengan sikut. Mulane lek Imam Syafi'i lek tayamum niku sampai kelek mriki ngeten. Tapi cara Abu Hanifah ndak usah kamu takyid-takyite. Wong dalam tayamum itu beda hukumnya dengan wudu, karena beda ora usah kamu kiaskan. Ya sudah, fangsilu wujuhakum wa adiyakum ilal maraq wa amsahu birusikum wa amsahu birusikum faksilu wamsaku biwujuhikum wa aidikum, ya sudah, tangan itu saja. Makanya kalau cara Hanafiyah tayamum itu tidak harus dengan sikut, ya cukup ngeten kita. Ngeten iki pun cukup benar. Nah, ngoten lho, iku lek cara Hanafiyah penak to. Nah, lek Syafi'i, wah niki ngeten. Paham? Nah, ya ruruwo. Nah, kemudian yang keempat ngusap sebagian sirah. Menurut Imam Syafi'i, bacane mbok masuk ngusap kepala itu sebagian kecil tok apa-apa, walaupun rambut satu yang masih dalam kepala. Kenapa? Karena Rasulullah mengusap itu pernah ngusap sak perempati kepala sebagai sak bun-bunan. Yang kalau sak bun-bunan berarti dalam bak yang ada dalam ruusikum itu bak litam wa'id. Litam itu sebagian berarti ngusap sebagian kepala. Kata sebagian walaupun kecil sak rambut wis kena. Tapi lek cara Hanafi, ayat ini mujmal, belum jelas Kak. Pokok yang penting kepala nggak dibatasi. Dengan adanya Rasulullah mengusap sebagian kepala seperempat, ini berarti ngusap kepala itu harus seperempat. Lek seperempat nggak sah. Berarti lek wudu niku yo ngusape sak meter. Iki lek cara Hanafi. Rasulullah juga pernah mengusap kepala, keseluruhan kepala, tapi tidak melepaskan imamah, gak melepaskan surban, apa itu surban kepala. Akhirnya menurut Imam Malik, baknya itu ziyadah. Berarti wamsahu biruusikum, ngusaplah semua kepalamu. Nah ini secara Imam Malik, kepala niku kesuat wajib usap kabeh. Jadi lek wudu niku yang ngeten iki blek. Golek enok rambut sing bentik dibalekno neh ngeten. Niku lek dalam wudu cara Imam Malik. Tapi umpama tidak mengendaki membuka kepala, ya ora apa-apa, ngeten blek karo kopiai. Nah, terus ngeten mboten napa-napa. Coba lek kopiah hitam jangan, karena sudah ditulisi anti. Gak oleh kenaan banyu, betul loh kan? Nah, karena anti air, ya jangan di. Saya nggak boleh no perusahaan nih, betul loh. Ini gua nih. Nah, dari perbedaan ulama niki bagi kita kalau kita ngusap yo sing apik semua kepala biar tidak menjadi perselisihan pendapat wudu kita. Walaupun menurut Imam Syafi'i satu rambut boleh, ngoten. Nah, pun
Wajib membasuh kaki terakhir sampai kemiren kalau memang tidak menggunakan muzah. Kalau menggunakan muzah niku kasut sepatu kasut tapi bisa digunakan jalan-jalan. Itu saking kulit. Pesingan niku tumbas terus golek ilang. Nah, saking kulit niku kanggo lek waktu adem-adem niku anget sikile. Karena biasanya masuk angin itu kan di pucuk sikil ya nih kan. Nah, mulane menutupi sikile ngoten. Lah niku gak usah diwasuh, cukup diusap dengan beberapa syarat-syarat yang nanti akan dijelaskan di dalam syarate ngusap mausah. Ayo betul usah sebutaken saniki. Pun niku carane wudu. Dadi basuh wajah. Di dalam basuh wajah niku air harus mengalir. Jangan sampai air tidak mengalir, diusap gak sah. Ini yang sering terjadi. Ulan panjenengan wudu ngeten, wudu pelek wis ngeten iki marono kan durung rata, terus diratakno ngeten. Iki mboten cekap. Enggak cukup. Kenapa enggak cukup? Karena itu namanya bukan membasuh tapi mengusap. Kecuali kalau memang masih ada airnya di sini. Plek nika dikadai plek. Karo dihubung-hubungno ngeten mboten apa-apa, gak apa-apa. Tapi kalau kita basuh plek wis lepas ini kan enggak ada air udah. Mek jemek tok. Nek jemek tok terus kita ratakno ya napa nggih? Ya rata. Tapi rata niku tidak membasuh balik enggak cukup. Diulang. Ya gak cukup ya harus diulang gitu ya. Kalau kepingin sah ngoten mawon. Kenapa? Karena namanya basuh niku air harus mengalir. Lek ngusap pokok teles, bedanya ke sana. Ini sering terjadi yang semacam niku. Baik ten wajah dan tangan di semacam itu. Tangan ning ngoten wis mari diwasuh tangan blek, merono di rata-rata di jopo iki. Mboten cekap niku. Walaupun rata niki mboten cekap, ndak cukup karena apa? Ratanya ini tidak membasuh tapi mengusap. Itu untuk wajah, tangan dan kaki. Nah, kalau didelepno malah masalah. Didelepno niku sudah enggak usah ya, sudah sama dibasuh kan mengalir kan mbak delep wis pelaku loh. Yang jalan tuh airnya atau tangannya sama saja. Mulane enak didelepno ngoten niku. Nah, tapi zaman corona ngeten iki ndak boleh didelepno, dikongkon air mengalir. Khawatir nek virus nangsang ten air katanya. Yes manut mawon ngoten ya. Pun saking niki mawon bab wudu. Niku bab wudu niku udah dibahas romanen niat apa itu niat seterusnya niku benjing mawon dibahas niku dawa kene marine. Langsung niat langsung selulup ten tuyon ini. Nggih, selulup terus di dalam air niat. Bukan niat terus selulup niku malih niat wudu. Nggih. Angsal ya. Angsal. Lah niat itu lek cara Fathul Qorib niku ketika basuh sebagian wajah. Lek wajah dibasuh sebelum niat enggak sah. Tapi lek wonten praktek ten Bidayatul Hidayah. Niat wudu itu bisa dilakukan pada waktu melakukan kesunatan. Mulane kita niat wudu mulai dari awal wudu niku basuh tangan. Makanya corona itu sebenarnya kalau kita sudah melakukan kesunatan wudu lebih bersih daripada perintahnya gugus kapit. Gugus kapit itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak bangun tidur ping 3. Lek bangun tidur ping 6. Karena bangun tidur sendiri niku sudah diperintahkan untuk membasuh tangan. Kita itu haduk minan naum. Fal yaksil qabla ayak misahul fal yaksil husab amaratin qabla ayak misah.
sadurunge dilebokno nek banyu qabla yudkhilal ma sebelum dilebokno nek banyu sampean basuh tanganmu ping 3. Dia anak ulayat liaina batat karena kita tidak tahu waktu tidur itu tangan operasionalnya kemana. Kadang-kadang kan bulakrak sampai nanti ngoten lho, lalu dibasuh ping 3. Sing apik karo sabun jaga gak usah dengan hand sanitren ya nggih. Niku gak usah, itu alkohol 75% yang hukumnya masih terjadi perselisihan ulama. Ya tapi kita gak usah ingkar karena yang mengatakan suci juga banyak. Nah, cuman kita hati-hati daripada kita masih pada diperselisihkan kan ya lebih kita tidak menggunakan. Kalau menggunakan sabun kan ya sudah masalah sudah sepakat betul loh. Dan sanitran. Pun kemudian setelahnya dibasuh ping 3 kang terus dibasuh lagi akan wudu ping 3 nenem bersih. Lah carane basuh niku ditahlil. Di sela-sela wah bersih niku. Nah, setelahnya dibasuh niki membasuh tangan dengan niat nglakoni wudu bisa. Cara bidaya. Terus mantun basuh dengan basuh niki maca bismillah lesane atine niat nglakoni kesunatan wudu atau nglakoni wudu, tangane usil membas. Berarti antara 3 anggota belah berjalan melakukan ibadah bersama. Setelahnya itu siwakan. Terus kumur bareng istinsya. Ngoten. Bun, niku mangke akan dibahas wonten kesunatan wudu. Niki sing bahas rukune wudu sing wajib mawon. Pun wonten sing tanggetaken malih. Masalah punika napa aurat? Lek wong wedok aurat, lek wong lanang mboten. Menawi ngoten sing asline. Oh, batal. Karena yang disebut dengan mulamasah niku kulit. Niku aula mastumun nisa ngusap nyekel wong wedok lamastum demek wong wedok rambut niku bukan wong. Nah, lah tangan iki termasuk wong lek. Nah, lek demek tangan mesti diarani demek aku. Lek rambutnya ora diukur demek rambut. Walaupun kalau di dalam bab haji rambut niku termasuk dihukumi kepala. Dalam wudu yang ngoten famsahu biruusikum sirah tapi rambut masuk dalam sirah, tapi di dalam demek batalke mboten. Harus tahak. Kenapa? Karena masih meragukan apa itu membatalkan ndak, yang asli tidak membatalkan. Karena sing batalaken kulit mawon. Kuku yura. Gigi yura. Lah iso. Apore lambene ora cokot. Nggih. Dan itu pun lek cara Al-Qur'ani aula mastumun nisa sing batal niku sing lamis malmusim boten. Itu pendapat Imam Syafi'i kal qadim, kal jadid sing demek dan sing didemek batal mergo padha lazate ngoten. Nggih, terus niku mangke bab batali wudu niku dereng yo iki namung rukune wudu tok sih. Tadi yang ketika sedang sholat ada orang uluk salam itu sebenarnya wajib dijawab kan? Tidak boleh. Nah kalau tadi Rasulullah boleh khitab adami niku hanya kepada Allah, Rasulnya. Kalau selain Allah dan Rasulnya tidak boleh kita berbicara yang yasluku lil khitabil adami. Sakit dijawab lek japi assalamu alaina wa assalamu wa alaihis salam itu boleh. Lek wa alaikumus salam tidak boleh.
alaina wa alaihissalam. Ya, bisa wa alaina atau wa alaihissalam boleh. Karena tidak merupakan mukhatab. Sekaligus ada adzan. Nah, ya tidak usah dijawab nafwalan barang itu. Cuman ketika azan kita sholat niku makruh, mboten apa. Tapi ketika kita sholat, ada azan terus sholat, kalau kita sholat dulu terus ada azan juga apa-apa. Seperti halnya sholat ngempet hadas niku makruh kalau memang ketika belum sholat wis kudu hadas. Kudu ngentut, ya wis ngentut dhisik lah, jangan sholat. Tapi kalau kita dalam sholat aman, tidak ada apa-apa, tiba-tiba dalam waktu sholat jedel-jedel, ya tidak apa-apa, itu gak makruh karena nggak sengaja, ngoten. Akhirnya mercing sholatnya. Kalau motor di panturan itu nomor apa ya? Bagus ini malah cara gugus di di panturan ini malah air mengalir dan panturan itu mengalir. Nggih, cara gugus kan ngoten niki. Kalau gedeng ngoten. Nggih, jadi sementara niku dirase anu niku Menkes lek ten jeding niku dikhawatiraken virus terus mlebu nang jeding akhirnya menular orang-orang yang menggunakan jeding ngoten ya wis bene wis nggih. Nah, Al-Fatihah.